Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pancapanani dari kelas 10 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Saraswati dari kelas 10 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hana Yuhanda, kelas 10 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenis Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Bim Saputra. Saya dari 10 MIPA 2. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, dan kerugian dari filum platyhelminthes. Filum platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani dari kata platy yang artinya pipi dan helminthes yang artinya cacing, sehingga dapat diartikan bahwa platyhelminthes adalah cacing bertubuh pipi. Platyhelminthes merupakan cacing yang mempunyai bentuk tubuh simetris bilateral dan tubuhnya pipih secara dorsoventral. Platyhelminthes tidak memiliki rongga tubuh atau aselom sehingga disebut hewan aselomata. Platyhelminthes dikelompokkan dalam 1. Domain Eukarya, 2. Kingdom Animalia, 3. Subkingdom Eumetazoa, 4. Superphylum Platyzoa, 5. Phylum Platyhelminthes. Manfaat platyhelminthes dalam kehidupan. 1. Semakin bertambah dan bervariasi biodiversitas animalia di Indonesia. Kedua, salah satu kelas Turbellaria yakni Planaria sp digunakan sebagai indikator air bersih. Ketiga, Planaria sp dapat dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Yang keempat, platyhelminthes sebagai indikator biologi atau dengan kata lain sebagai alat percobaan bagi para ilmuwan. Kerugiannya yaitu parasit dan penyakit pada manusia dan hewan, terutama anggota kelas Trematoda dan Cestoda. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri platyhelminthes atau cacing pita. Ada beberapa ciri-ciri platyhelminthes, yaitu tubuh mereka rata secara rata, dan juga mereka menunjukkan simetri bilateral, dan memiliki bentuk tubuh pipih simetris dan tidak bersegmen. Mereka memiliki satu lubang yaitu di mulut tanpa dubur. Dan juga mereka hidup parasit dan ada juga yang hidup bebas. Habitatnya ada yang di air tawar, air laut, tempat lembab, atau dalam tubuh organisme lain. Mereka juga sensitif dengan adanya cahaya. Mereka memiliki ukuran mikroskopis dan ada juga yang memiliki panjang tubuh 20 cm yaitu cacing pita. Mereka memiliki daya generasi yang tinggi dan bersifat hermafrodit atau dua kelamin. Mereka melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi secara generatif dengan perkawinan silang dan bereproduksi secara vegetatif yaitu membelah diri. Pada beberapa spesies, sistem pencernaan sama sekali tidak ada. Tidak ada sistem pernapasan dan sirkulasi. Respirasi umumnya terjadi melalui difusi melalui permukaan tubuh secara umum. Ada juga contoh-contoh platyhelminthes yaitu Taenia atau cacing pita. Kedua, Fasciola atau cacing hati. Ketiga, yaitu Taenia saginata atau cacing pita yang berada dalam daging sapi. Keempat, yaitu Echinococcus granulosus, yaitu cacing pita yang berada di dalam tubuh anjing. Kelima, yaitu Planaria atau juga disebut cacing pipih air tawar. Dan terakhir yaitu Opisthorchis. Presentasikan klasifikasi platyhelminthes beserta contohnya. Klasifikasi platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Turbellaria, kelas Trematoda, dan kelas Cestoda. 1. Kelas Turbellaria. Sebagian besar anggota Turbellaria hidup bebas, hanya beberapa yang bersifat parasit bisa ditemui di ekosistem air tawar, air laut, maupun terestrial. Tubuhnya berbentuk seperti daun, tidak bersegmen. Pada epidermis terdapat bulu-bulu getar dan testiniumnya bercabang. Panjang tubuhnya berkisar 6-15 mm dan tidak memiliki darah. Tubuh berwarna gelap, coklat dan abu-abu, bernafas secara difusi pada permukaan seluruh tubuh. Contoh Turbellaria adalah Dugesia trigina yang lebih dikenal dengan nama Planaria.
Planaria adalah cacing yang hidup secara bebas di perairan. Cacing ini bisa dijadikan sebagai bioindikator terhadap kadar pencemaran di suatu perairan. Cacing ini suka hidup di perairan yang bersih atau belum tercemar. Planaria memiliki sistem pencernaan yang masih sederhana. Makanan akan ditangkap melalui tonjolan faring yang berada pada bagian tengah ventral tubuhnya. Makanan yang sudah ditangkap lalu dimasukkan ke dalam usus yang bercabang-cabang untuk dicerna. Hasil pencernaan makanan akan berdifusi ke seluruh jaringan tubuh. Sementara itu, sisa pencernaan akan dikeluarkan lewat mulut. Planaria merupakan cacing yang bersifat karnivora. 2. Kelas Trematoda. Trematoda merupakan cacing parasit pada vertebrata. Tubuhnya tertutup lapisan-lapisan kutikula. Kelompok ini disebut juga sebagai cacing penghisap karena mempunyai alat penghisap atau sucker. Contoh anggota kelas ini adalah cacing hati, Fasciola hepatica, dan Clonorchis sinensis. Untuk Fasciola hepatica, cacing hati pada ternak. Cacing memiliki panjang 2-6 cm. Habitatnya adalah hati ternak. Sama dengan Platyhelminthes yang lain, cacing ini memiliki sel api atau flame cell sebagai alat ekskresi, sistem saraf, tangga, tali, serta memiliki alat penghisap atau sucker yang terdapat bagian mulut serta pada bagian ventral atau perut. Cacing ini bereproduksi secara generatif. Satu individu bisa menghasilkan 2.000 sampai 4.000 telur. Telur yang sudah dibuahi akan melewati saluran empedu, kemudian ke usus dan akan keluar bersama feses. Cacing ini memiliki hospes sementara intermediate berupa seafood, air, dan hospes tetapnya adalah ternak. B. Clonorchis sinensis. Clonorchis sinensis merupakan cacing hati yang parasitnya pada manusia. Cacing ini hospes antaranya adalah ikan air tawar. Daur hidup cacing ini dimulai dari telur yang keluar bersama feses, kemudian menetes menjadi sporokista yang akan berkembang menjadi redia. Redia akan berubah menjadi sarkaria yang akan hidup di dalam tubuh ikan air tawar. Ketika ikan air tawar yang terinfeksi larva cacing ini tidak dimasak secara sempurna dan dimakan manusia, maka akan masuk menuju saluran pencernaan dan menuju saluran empedu dan dewasa dalam organ hati. Cacing ini dapat merusak sel-sel hati dan dapat menyebabkan kematian. 3. Kelas Cestoda. Cestoda ini mempunyai bentuk pipih panjang menyerupai pita sehingga disebut cacing pita. Tubuhnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu scoles kepala dan strobilus. Tiap strobilus terdiri atas rangkaian segmen-segmen yang disebut proklotid. Proklotid dibentuk melalui pembelahan transversal di daerah leher dan masing-masing berisi kelengkapan kelamin jantan dan betina, sehingga 3 proklotid dipandang sebagai satu individu. Cacing ini hidup sebagai parasit pada babi atau sapi. Contoh anggota kelas Cestoda adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Cacing Taenia solium merupakan cacing parasit yang dewasa dalam manusia dengan hospes antara adalah babi. Berbeda dengan cacing Taenia saginata. Cacing ini pada kelompok Scolex terdapat alat penghisap dan kait dari kitin atau disebut sebagai rostellum. Taenia saginata secara sepintas mirip dengan Taenia solium. Hanya saja perbedaannya ada pada ukuran tubuhnya yang lebih panjang, pada kepalanya yang tidak memiliki rostellum, dan hospes antaranya adalah sapi. Cara reproduksi Platyhelminthes. Platyhelminthes ini bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Bisa pun keduanya, bisa.
Platyhelminthes ini bersifat hermaprodit karena memiliki testis yang menghasilkan sperma dan ovirum yang menghasilkan sel telur. Reproduksi secara seksual dengan pembuahan sel telur oleh sperma. Secara seksual terjadi dengan perkawinan silang. Cacing ini kan bersifat hermaprodit, yang berarti dalam satu individu terdapat alat kelamin jantan dan betina. Akan tetapi, seperti telah disebutkan tadi, perkawinan hanya terjadi antara dua individu yang berlainan. Sedangkan secara reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi, yaitu pemotongan beberapa bagian tubuhnya. Bagian tubuh yang terpotong akan melakukan regenerasi hingga menjadi individu baru yang lengkap. Melalui fragmentasi atau secara generatif, melalui pertemuan sperma dan sel telur. Sebagian besar cacing pipih merupakan hewan hermaprodit. Fragmentasi atau fragmentasi klona pada organisme multiseluler atau klona adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning, di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen masing-masing. Fragmen ini berkembang menjadi dewasa, tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Ingin mempresentasikan penyakit yang disebabkan oleh Platyhelminthes. Beberapa spesies Platyhelminthes dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Salah satu di antaranya adalah genus Schistosoma yang dapat menyebabkan schistosomiasis. Penyakit parasit ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, dapat terjadi kerusakan jaringan dan organ seperti kandung kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia. Kerusakan tersebut disebabkan perkembangbiakan cacing Schistosoma di dalam tubuh hingga menyebabkan reaksi imunitas. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit endemik di Indonesia. Contoh lainnya adalah Trichonostinosis yang menyebabkan infeksi cacing hati pada manusia dan hewan mamalia lainnya. Spesies ini dapat menghisap darah manusia pada hewan. Infeksi cacing pipih juga dapat ditemukan, misalnya Chutariella didactyla yang menyerang udang jenis Trogocharis dengan cara menghisap cairan tubuh udang tersebut. Hierodactylus salaris atau salmon fluke dari kelas Monogenea menyerang ikan di kolam pembinaan. 2. Schistosoma monsoni atau blood flux menyebabkan schistosomiasis yang menyebabkan terjadinya pendarahan pada saat mengeluarkan feses, menyebabkan kerusakan hati, gangguan jantung dan limpa serta gangguan ginjal. Di Indonesia dapat ditemukan di Danau Lindus atau Sulawesi Tengah tempatnya, menyebabkan penyakit yang dikenal dengan demam keong karena inang perantaranya keong Onchomeliana hupensis. 3. Cacing pita Taenia saginata, Taenia solium, dan Dibothorio ocephalus hidup parasit di usus manusia. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.